الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Kaila, Masya Allah ya. Dan baik, kita akan membahas tema kita yang kedua, enggak sholat kok nyaman ya, bersama guru kita Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibilang ini agak serem sebenarnya ya. Orang tuh ya, wallahu a'lam bishawab ya, banyak banget yang enggak sholat tapi easy gitu loh. Gak ada masalah. Ajan tuh, udah tahu ajan tapi gak sholat gitu kan. Terus yang bahaya banget, di hati mereka tuh gak ada rasa kayak gitu, kayak deg, ya Allah gue gak sholat gitu. Kayak. Betul. Nah ini kenapa sih guru kok bisa sampai ke dalam titik seperti itu gitu manusia ini? Silakan guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-salata ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim. Pemirsa Cahaya Hati iNews dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berpesan, as-salatu imaduddin. Tiang agama itu adalah salat. Nah, ad-din dalam bahasa Arab artinya adalah kebaikan. Maka kalau kita lihat di bahasa Indonesia, ad-din maknanya adalah agama. Agama ini aslinya bahasa Sangskreta. A tidak, gama merusak. Berarti orang yang beragama, orang yang tidak merusak. Orang yang sangat identik dengan kebaikan-kebaikan. Bagaimana ada orang yang berbuat baik tapi tidak didasari dengan sholat? Saya kasih analogi yang paling ringan insya Allah. Kalau kita punya handphone, ada SIM card, gitu Bang Ali ya. Ini dua-duanya harus saling kerjasama. Sekarang saya tanya sama Bang Ali, mending mana? Ada orang punya SIM card nggak ada handphone, atau orang punya handphone nggak ada SIM card? Aduh, Bingung ya, karena udah lama nggak buka counter dia. ya ada handphone ya masih mending ya. Ya betul. Ada handphone nggak punya SIM card, selama baterainya ada masih bisa dipakai buat main game. Apaan aja, iya. Kalkulator. Ini yang ribet, ada orang punya SIM card kecil nggak ada handphone. Lah bagaimana? Diliatin doang gitu ya. Buat apaan nih SIM card, nyambung kagak, internet nggak bisa, nelfon boro-boro. Iya. Jadi kebaikan-kebaikan kalau dibangunnya melalui sholat, maka kebaikan itu akan kebawa sampai ke akhirat. Handphonenya ada SIM cardnya, sinyalnya nyambung ke operator. Kebaikan itu dasarkan pada sholat, maka sinyalnya nyambung kepada Allah sampai ke akhirat.
Lalu bagaimana dengan orang yang selama ini baik, merasa tenang ketika kebaikannya tidak dibangun atas dasar sholat? Maka dalam istilah agama Islam disebut dengan istidraj. Istidraj diambil dari kalimat aslinya daraja, derajat. Tapi ini lebih kepada hati-hati, lebih kepada azab dalam bentuk kenikmatan. Jadi seakan-akan memang itu nikmat, tenang, nggak ngerasa bersalah, tapi sebenarnya Allah sedang uji. Maka untuk membangun agama itu, agama ini kan artinya kebaikan. Makanya Rasulullah berpesan, kalau orang mencari jodoh yang paling dilihat adalah fasbar bidzatiddin, lidiniha. Lihat agamanya, kebaikannya. Berarti orang membangun kebaikan, sebaik-baiknya kebaikan adalah kebaikan yang dia bangun dari dasar sholat. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebaik-baiknya sholat adalah sholat yang mampu mencegah orang yang mendirikan sholat tadi dari perbuatan keji dan mungkar. Mohon maaf, banyak orang yang sholatnya rajin, ngomongin orang juga lebih rajin. Tahajudnya rajin sampai nangis-nangis, tapi kepo urusan tetangga juga gak berhenti-berhenti. Nah artinya sholatnya belum mampu membangun perbuatan-perbuatan yang baik. Ada yang sebaliknya, orangnya baik, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, tapi kok gak pernah sholat. Disitulah kesempurnaan seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kebaikan yang dilakukan tanpa didasari sholat 5 waktu yang bersifat wajib maka akan menjadi sia-sia. Itu bukan menjadi amal soleh yang akan kita ambil menjadi tabungan ketika di akhirat nanti. Maka dari itu subhanallah setiap gerakan sholat itu mengajarkan kita nilai-nilai kebaikan. Contoh dalam gerakan takbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Takbir itu artinya membesarkan, mengagungkan, mengesakan. Siapa yang kita agungkan? Allah. Siapa yang kita besarkan? Allah. Tapi ada kalimat ihram. Ihram itu artinya pengharaman. Itulah kenapa orang kalau sudah pakai baju ihram, ya, orang habis mikot nih, mau melakukan umroh, kan dia pakai baju ihram. Banyak hal-hal yang diharamkan. Tidak diperbolehkan membunuh binatang, kemudian merusak pepohonan, bahkan tidak boleh memakai pakaian dalam buat yang laki-laki. Banyak yang diharamkan. Nah, takbiratul ihram artinya takbir atau membesarkan Allah yang setelah itu seharusnya kita haram, tapi bukan qat'i, bukan haram yang mutlak. Jangan sampai dalam urusan sholat kita justru memikirkan dunia. Maka orang kalau sudah Allahu Akbar, maka yang besar cuma Allah. Yang lain urusan kecil gitu. Dan subhanallah dalam surat Al-Fatihah, contoh satu ayat, ini kalau dibahas nanti panjang. Ada ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, ya Allah hanya engkau yang kami sembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Berarti ayat ini mengajarkan kepada setiap yang membaca, hanya Allah yang disembah dalam masalah apapun. Ketika ada musibah apapun yang disembah tetap Allah. Ketika ada masalahan yang bertubi-tubi, minta tolongnya hanya kepada Allah. Bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada paranormal, bukan ke dukun, bukan ke yang lain-lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah dan terus Allah sampai ajal menjemput. Nah makanya kebaikan-kebaikan yang tidak didasarkan pada sholat lebih kepada kebaikan yang menjadi sia-sia. Itulah kenapa setiap gerakan sholat mengandung unsur-unsur filosofi kebaikan. Kenapa setiap orang habis sholat kemudian mengucapkan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Setelah mengagungkan Allah, membesarkan Allah, namun setelah selesai tahiyat akhir, maka dia kembali lagi berurusan dengan sama manusia. Makanya nengoknya ke kanan, nengok ke kiri. Itu menandakan bahwa ada hablum minallah, ada hablum minannas. Dan subhanallah, kebaikan-kebaikan yang didasarkan pada sholat 5 waktu, itu menjadi kebaikan yang akan menjadi sesuatu
merubah karakter, kemudian juga perilaku, adab dan lain sebagainya. Sia-sialah orang yang sholat tapi justru tidak berusaha untuk menjadi lebih baik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sholatnya tidak merubah dirinya menjadi lebih baik. Sholatnya tidak merubah lisannya menjadi lebih lembut. Sholatnya tidak merubah gerak-gerik tubuhnya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sempurnakanlah hidup kita dengan menjadikan sholat sebagai pondasi-pondasi kebaikan dalam hidup. Bagaimana terus Ustadz? Orang yang merasa tenang ketika dia tidak sholat, itu adalah istidraj. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak selamanya ujian itu dalam bentuk musibah. Bisa jadi Allah memberikan ujian dalam bentuk anugerah. Rasa tenang, rasa nyaman, padahal dia jarang beribadah. Tapi yakinlah, setiap manusia ada satu titik di dalam dirinya yang disebut dengan God spot secara ilmu modern. Titik Tuhan. Contoh, ketika kita naik pesawat atau ada anak muda gak pernah sholat, gak pernah ibadah, gak pernah sedekah. Tetapi ketika di atas pesawat tiba-tiba mau jatuh ya. Kalau boleh jujur, orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun, orang yang gak pernah ibadah, padahal dia dalam Islamnya mungkin di KTP-nya bertuliskan agama Islam, ketika di posisi yang seperti itu, pasti yang dia panggil satu nama, Allah. Gitu ya Bang Ali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Nasrani menyebut nama Tuhannya. Umat lain menyebut nama-nama Tuhannya. Artinya setiap manusia apalagi muslim dalam titik tertentu pasti dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat mengasah hati, mengasah pikiran supaya semua seiring sejalan, seia sekata, senada seirama. Karena dengan sholat itu mengolah pikiran dan hati. Karena zikir itu ada 3. Ada zikir pikiran, ada zikir lisan, dan zikir perbuatan. Pikiran, lisan, perbuatan. Orang yang berbuat baik tapi tidak didasari atas dasar sholat 5 waktu, bisa jadi pikirannya terus berbuat baik, lisannya baik, tapi hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempurnaan zikir seseorang ketika dia mampu melakukan 3 zikir tersebut. Melalui sholat 5 waktu, sholat sunnah, kemudian kebaikan-kebaikan dia lakukan sebagai implementasi daripada filosofi-filosofi yang ada dalam gerakan sholat. Contoh saja, sujud. Orang yang sujud sebenarnya dia sedang menyadarkan diri bahwa suatu saat pasti akan kembali ke tanah. Siapapun orangnya, guru-guru kita yang belum lama ini dipanggil. Syekh Ali Jaber, kemudian Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, seorang alim, akhirnya harus kembali ke tanah. Mau dia profesor, mau doktor sekalipun, pada akhirnya akan kembali ke tanah. Karena ternyata sujud dengan nempelin dahi di atas tanah, sujud mengajarkan kepada kita untuk selalu ingat bahwa kita bukan siapa-siapa. Makhluk biasa berasal dari tanah, makan sumbernya dari tanah, dan suatu saat pun akan kembali ke tanah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Kita gak punya apa-apa. Maka satu postingan salah seorang pilot ya, dari penerbangan yang baru kena musibah, itu kan viral ya. Setinggi apapun kita terbang, tidak akan pernah sampai ke surga tanpa sholat 5 waktu. Ini viral dan ramai di mana-mana. Dan ini sangat cocok dengan tema kita kali ini. Bahwa ternyata kebaikan sebanyak apapun, terbang setinggi apapun, menebar sedekah dimanapun, tapi tidak akan pernah sampai ke surga kalau tidak didasari pada sholat yang 5 waktu. Itulah kenapa Allah memberikan istidraj pada hamba-hambanya yang tetap merasa nyaman dan tenang padahal dia jarang beribadah. Padahal lagi diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh apa dia mampu terus berbuat kebaikan ketika tidak didasari atas sholat 5 waktu. Maka yuk saya mengajak semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada, kita benahi pikiran kita benahi lisan kita benahi perbuatan kita. Dengan apa? Dengan mengevaluasi sholat kita masing-masing. Jangan-jangan
Sholat kita selama ini tidak mampu memberikan dampak yang positif dalam keseharian kita. Yang kedua, kita evaluasi kebaikan kita. Jangan-jangan perasaan tenang padahal jarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu justru menjadi azab. Ujian. Semakin diulur sama Allah. Allah pengen tahu sejauh apa orang ini justru bisa mendekati Allah lewat sholat. Karena ternyata cara terdekat untuk akrab dengan Allah tidak lain adalah dengan sholat 5 waktu. Orang berbuat baik tanpa sholat, dia baik tapi jauh dari Allah. Bukankah tujuan hidup kita cuma satu? Selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik tapi jauh dari Allah menjadi sia-sia. Tapi sejahat-jahatnya orang yang tidak pernah melepaskan sholat, dia bisa mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik adalah dengan sholat kita berusaha menjadi manusia lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar." Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku. Aduh, jangan sampai ya di dalam diri kita ini udah nggak sholat malah nyaman. Jangan, auzubillah min zalik ya. Dan baik, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Cahaya Hati Indonesia.